Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena segala berkat-Nya kita bisa merasakan kasih karunia hingga pada saat ini. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Inti Teknik Pengajaran dan Pembelajaran. Adapun yang melatar belakangi pembahasan kami kali ini adalah hal yang sangat utama dan yang terutama adalah pendidikan di dalam kehidupan kita. Setiap orang haruslah mengenyam yang namanya pendidikan agar berlangsungnya proses kehidupan tersebut dapat dihadapi dengan baik, apalagi seperti saat ini adalah zaman modern. Pembaharuan pendidikan tersebut merupakan upaya sadar yang sengaja dilakukan dengan tujuan memperbaiki praktek pendidikan dengan sungguh-sungguh. Upaya peningkatan mutu pendidikan salah satunya adalah menciptakan kurikulum yang lebih baik memberdayakan peserta didik. Untuk itu, perlu dirancang sebuah kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, yakni menghasilkan manusia yang berkualitas dan berkompeten. Selain itu, mutu pendidikan juga sangat ditentukan oleh pendekatan-pendekatan yang digunakan para guru dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, salah satu masalah yang sangat memerlukan perhatian dalam kegiatan pembelajaran adalah metode pembelajaran. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian teknis pembelajaran atau pengajaran dan apa macam-macam teknik pembelajaran? Yang kedua, bagaimana perspektif perilaku tentang belajar? Yang ketiga, bagaimana perspektif kognitif tentang belajar? Yang keempat, bagaimana aplikasi mengajar perilaku pendekatan? Yang kelima, bagaimana pendekatan konstruktif untuk belajar? Dari rumusan masalah tersebut, kami memiliki tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua, untuk mengetahui perspektif perilaku tentang belajar. Yang ketiga, untuk mengetahui perspektif kognitif tentang belajar. Yang keempat, untuk mengetahui aplikasi mengajar perilaku pendekatan. Yang kelima, untuk mengetahui pendekatan konstruktif untuk belajar. Adapun manfaat dari penyusunan makalah kami ini adalah agar tenaga pendidik dapat menerapkan pendekatan-pendekatan pembelajaran dengan baik dan benar, sehingga transfusi ilmu dapat tersampaikan dan terrealisasi dengan baik dan juga menghasilkan output yang jelas dan berkompeten. Dan juga agar pembaca dapat mengetahui tentang inti sehingga dapat menambah wawasan si pembaca. Untuk rumusan yang pertama, pengertian teknik pembelajaran dan pengajaran dan macam teknik pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi siswa agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Teknik pembelajaran merupakan penjabaran dari metode yang telah disusun berupa taktik yang dilakukan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan pendekatan yang dianut. Adapun macam-macam teknik pembelajaran, pembelajaran adalah ada banyak teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran, tetapi perlu diingat bahwa tidak semua teknik pembelajaran tersebut cocok untuk digunakan pada semua mata pelajaran dan pokok bahasan. Oleh karena itu, pendidik harus menguasai beberapa teknik dan menguasai berbagai kemungkinan penerapannya dalam berbagai materi ajar. Teknik yang pertama yaitu teknik the power of two. Teknik the power of two adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh siswa untuk dapat belajar melalui pikirannya sendiri. Mereka dapat mengolah pikiran sendiri. Guru diharapkan mengembangkan atau mencari alternatif yang digunakan untuk membantu siswa dapat belajar dengan efektif. Yang kedua, teknik critical incident. Teknik critical incident adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan pengamatan langsung perilaku manusia secara kritis dan prosedural yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, teknik card sort. Teknik card sort pelaksanaannya menuntut aktivitas kerjasama antara peserta didik dalam mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, fakta tentang benda, atau menilai informasi. Yang keempat, teknik peta konsep. Teknik peta konsep
yaitu teknik pembelajaran yang dapat mendorong kreativitas siswa untuk berani mengemukakan gagasan mereka. Mereka dituntut untuk dapat mencatat dan mengidentifikasi materi pembelajaran sesuai dengan alam pikiran mereka sendiri. Yang kelima, teknik jigsaw. Teknik jigsaw ini biasa digunakan dalam pelajaran membaca, menulis, mendengarkan, atau berbicara. Bisa juga digunakan dalam beberapa materi pelajaran seperti ilmu pengetahuan, matematika, agama, dan bahasa. Teknik ini cocok untuk semua tingkatan kelas. Yang keenam, teknik poster comment. Teknik poster comment merupakan teknik pembelajaran yang bertujuan untuk menstimulasi, meningkatkan kreativitas, dan mendorong penghayatan siswa terhadap suatu permasalahan. Dalam teknik ini, siswa didorong untuk bisa mengungkapkan pikirannya secara lisan mengenai berbagai hal yang terdapat pada gambar atau poster. Rumusan masalah yang kedua adalah perspektif perilaku tentang belajar. Perspektif merupakan cara untuk memahami dunia yang terbangun dari posisi nilai. Hubungan antara perspektif dalam kaitannya dengan belajar merupakan cara pandang belajar berdasarkan paham, keyakinan, dan sudut pandang. Fokus dari perspektif ini adalah jelas tentang perilaku. Belajar diartikan sebagai perubahan perilaku yang dibawa tentang oleh pengalaman dengan hampir tidak ada perhatian untuk proses mental dan internal berpikir. Beberapa hal menjadi fokus perspektif ialah yang pertama itu konsekuensinya. Dalam pandangan perilaku belajar, konsekuensi dari perilaku sebagian besar tentukan apakah perilaku itu akan diulangi. Secara khusus, jenis dan waktu konsekuensi akan memperkuat atau melemahkan kecenderungan seseorang atau individu untuk mengulangi perilaku. Ada dua jenis konsekuensi itu yang memperkuat dan perilaku yang menghukum atau melemahkan perilaku. Yang kedua, bala bantuan. Arti umum penguatan adalah penghargaan, tetapi dalam teori pembelajaran, penguatan memiliki konotasi tertentu. Ada dua jenis penguatan, yaitu positif dan penguatan negatif. Penguatan positif terjadi ketika suatu perilaku menghasilkan stimulus baru atau kekuatan motivasi. Sebaliknya, penguatan negatif terjadi bila konsekuensi itu memperkuat perilaku dengan menghilangkan atau mengurangi rangsangan. Yang ketiga, hukuman. Penguatan negatif biasanya disalahartikan dengan hukuman. Bala bantuan untuk mengetahui apakah positif atau negatif selalu melibatkan penguatan perilaku. Hukuman melibatkan melemahnya atau menekan perilaku, yaitu perilaku cenderung tidak diulangi dalam situasi serupa dengan masa depan. Yang terakhir adalah antecedent. Antecedent adalah peristiwa yang mendahului perilaku. Mereka memberikan informasi tentang perilaku mana yang akan membawa pada konsekuensi positif dan pada konsekuensi yang negatif. Rumusan yang ketiga adalah perspektif kognitif tentang belajar. Perspektif kognitif menelusuri akar awalnya Perspektif kognitif menelusuri akar awalnya ke para filsuf Yunani kuno yang membahas sifat pengetahuan, nilai nalar, dan isi pikiran menurut Herzog pada tahun 1987. Bagaimanapun, ilmu kognitif adalah tidak aktif saat behaviorisme menghilang di awal dan pertengahan pada tahun 1900-an. Perspektif kognitif tentang belajar membahas tentang minat dalam pembelajaran, konsep dan pemecahan masalah, dan perubahan perilaku peserta didik. Pengetahuan dan pembelajaran merupakan salah satu pendekatan kognitif yang menunjukkan bahwa salah satu dari elemen penting dari proses pembelajaran. Dan pengetahuan merupakan sarana dan tujuan lebih dari produk pembelajaran sebelumnya itu yang akan memandu pembelajaran baru. Cukup sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Febriani Utami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Utami. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi mengajar perilaku pendekatan.
Guru yang berpengalaman dan ahli dapat memanfaatkan teori perilaku dengan baik. Mereka menerapkan dengan hati-hati dengan keterampilan prinsip-prinsip dasar penguatan dan hukuman dalam pengajaran dan manajemen kelas mereka. Adapun beberapa pendekatan perilaku yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu dengan melakukan game perilaku baik. Pada game perilaku baik, guru dan siswa mendiskusikan apa yang akan membuat kelas mereka atau tempat belajar mereka lebih baik untuk dijadikan tempat belajar dan mengidentifikasikan perilaku yang mengganggu belajar. Berdasarkan diskusi ini, aturan kelas dikembangkan dan kelasnya dibagi menjadi 2 tim. Setiap kali seorang siswa melanggar aturan, tim siswa tersebut diberi nilai. Tim dengan nilai paling sedikit di akhir periode dapat menerima hadiah atau hak istimewa. Misalnya istirahat lebih lama, jam makan siang pertama, dan sebagainya. Yang kedua, dukungan perilaku positif berdasarkan fungsional. Langkah pertama dalam melakukan pendekatan ini, yaitu guru dapat bertanya kepada siswa seperti ini. Apa yang siswa dapatkan dari masalah mereka? Dan pertanyaan ini terfokus pada mengapa perilakunya, bukan ada apa. Menurut Van Hill 2005 dan Mark and Kemp 2003, alasan perilaku bermasalah umumnya terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama, menerima perhatian dari orang lain. Yang kedua, melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, mendapatkan item atau aktivitas yang diinginkan. Yang keempat, penuhi kebutuhan sensorik seperti stimulasi dari goyang dan atau fluffing. Yang ketiga, melakukan penilaian perilaku fungsional. Dalam melakukan pendekatan ini, Anda sebagai guru cukup mewawancarai siswa tentang perilaku mereka. Jadi satu siswa diminta untuk belajar dan siswa lain diminta untuk menggambarkan apa yang mereka lakukan dan yang membuat mereka dapat terkena masalah di dalam sekolah, dan apa yang akan terjadi sebelumnya dan apa yang akan terjadi setelah dia membuat masalah di sekolah. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran. Ada banyak pendekatan berbeda untuk menulis tujuan. Namun semua asumsi bahwa langkah pertama dalam memutuskan sebuah tujuan yaitu dengan melakukan perubahan yang dilakukan oleh siswa. Tujuan yang dibuat oleh guru harus jelas dan terdeskripsi dengan baik, sehingga tidak ambigu dengan tujuan pendidikan guru untuk siswa. Menurut Meger, tujuan yang baik memiliki 3 bagian. Yang pertama, tujuan menggambarkan perilaku yang siswa inginkan. Yang kedua, tujuan mendaftar kondisi-kondisi yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi. Yang ketiga, tujuan memberikan kriteria untuk kinerja yang dapat diterima di perilaku siswa tersebut. Yang kelima, instruksi langsung. Dalam menerapkan pendekatan ini, guru dapat melibatkan tugas-tugas yang bisa diajarkan selangkah demi selangkah dan diuji dengan tes standar. Selanjutnya, aplikasi mengajar kognitif pendekatan. Adapun beberapa cara pengaplikasian mengajar kognitif pendekatan, yaitu dengan cara menggarisbawahi dan menyoroti. Sedikit siswa yang mengetahui cara terbaik untuk menggarisbawahi dan menyoroti. Jadi tidak mengherankan jika banyak yang menggunakan strategi yang tidak efektif. Ada baiknya, sebagai guru, Anda secara aktif harus mengubah informasi menjadi kata-kata Anda sendiri saat Anda menggarisbawahi atau membuat catatan. Jangan mengandalkan kata-kata di buku. Pikirkan hubungan antara apa yang Anda baca dan hal-hal lain yang Anda ketahui. Yang kedua, dengan cara mencatat. Mencatat harus memusatkan perhatian dan membantu menjadikan informasi sehingga memiliki peluang yang lebih untuk membuatnya menjadi memori jangka panjang.
ketika Anda mencatat ide-ide kunci dengan kata-kata Anda sendiri, dengan menerjemahkan, menghubungkan, menguraikan, dan atur itu dan diatur itu dapat membantu Anda memproses secara mendalam. Selanjutnya, Anda harus memberikan catatan yang permanen, yang memungkinkan siswa untuk kembali mengulas catatan tersebut dan meninjau catatan tersebut. Yang ketiga, dengan menggunakan alat visual. Sebagai contoh penggunaan pengaplikasian pendekatan melalui alat visual, guru dapat meminta siswa untuk membandingkan peta satu sama lain dan mendiskusikan perbedaannya. Kemungkinan yang menarik adalah chip maps yang dikembangkan oleh peneliti di Institute of Human Machine Cognition. Yang keempat, mnemonic. Mnemonic adalah prosedur sistematis untuk meningkatkan memori. Menurut Jolevin dan teman-temannya, dalam menggunakan metode mnemonik ini ada metode yang dinamakan 3R. Yang pertama adalah kode ulang si item kosakata untuk dipelajari sehingga lebih familiar yang menggunakan kata kunci yang konkret. Yang kedua menghubungkan petunjuk kata kunci dengan definisi item kosakata melalui sebuah kalimat. Yang ketiga, ambil definisi yang diinginkan. Pembahasan terakhir yaitu pendekatan konstruktif untuk belajar. Konstruktivisme adalah istilah luas yang digunakan oleh filsuf, spesialis kurikulum. Meskipun tidak ada satu teori pembelajaran konstruktivisme, kebanyakan konstruktivis setuju pada dua gagasan utama. Yang pertama, peserta didik aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, interaksi sosial penting dalam konstruksi pengetahuan. Adapun jenis-jenis konstruktivisme, yang pertama yaitu konstruktivisme psikologis. Konstruktivisme psikologis menurut Piaget yaitu memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem, makna, dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Proses tumbuh dan perkembangannya pengetahuan melalui pengalaman mereka sendiri. Yang kedua, yaitu konstruktivisme sosial Vygotsky. Konstruktivisme sosial Vygotsky menekankan bahwa semua proses mental tingkat tinggi seperti penalaran dan pemecahan masalah dimediasi atau dicapai melalui bantuan alat psikologis seperti bahasa, tanda, dan simbol. Yang jenis konstruktivisme yang ketiga yaitu konstruktivisme radikal. Konstruktivisme radikal berpendapat bahwa pengetahuan bukanlah cermin dari dunia luar, meskipun faktanya bahwa pengalaman mempengaruhi pemikiran dan pemikiran mempengaruhi pengalaman. Selanjutnya, yaitu aplikasi mengajar konstruktif pendekatan. Ada dua cara pengaplikasian pengajaran konstruktif pendekatan. Yang pertama, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Dalam pembelajaran berbasis masalah, maksud saya, siswa dihadapkan pada masalah aktual yang meluncurkan inquiry mereka saat mereka bekerja sama untuk menemukan solusi. Siswa mengidentifikasikan dan menganalisis masalah mereka berdasarkan fakta dan skenario yang mereka gunakan untuk menghasilkan hipotesis tentang solusi. Saat mereka mengembangkan hipotesis, mereka mengidentifikasi informasi yang hilang tentang apa yang perlu mereka ketahui untuk menguji solusi mereka. Adapun tujuan pembelajaran berbasis masalah yaitu untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan yang berguna dan fleksibel, bukan inherent. Pengetahuan inherent adalah informasi yang dihafal tetapi jarang diterapkan. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan intrinsik dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kolaborasi pengambilan keputusan berbasis bukti dan pembelajaran seumur hidup mandiri. Yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif. Menurut Johnson dan Johnson 2009,
Ada 5 elemen yang mendefinisikan kooperatif sejati kelompok pembelajaran. Yang pertama yaitu interaksi yang mendorong, yang kedua saling ketergantungan yang positif, yang ketiga akuntabilitas individu, yang keempat keterampilan kolaboratif, yang kelima proses kelompok. Adapun 2 teknik pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu jigsaw. Salah satu format pembelajaran kooperatif, jigsaw menekankan saling ketergantungan yang tinggi. Setiap anggota kelompok diberikan sebagian materi untuk dipelajari oleh seluruh kelompok dan menjadi ahli dalam materi tersebut. Yang kedua, yaitu teknik scripted cooperation. Siswa bekerja sama dalam beberapa tugas, membaca teks pilihan, memecahkan masalah matematika, atau mengedit, menulis draft. Misalnya, dalam membaca, kedua pasangan siswa membaca satu bagian, kemudian siswa yang lain memberikan ringkasan lisan, dan yang lainnya memberikan komentar pada ringkasan tersebut, mencatat kelalaian dari ringkasan tersebut, dan mengidentifikasikan kesalahan. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah kami yaitu teknik pembelajaran merupakan penjabaran dari metode yang telah disusun berupa taktik yang dilakukan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan pendekatan yang dianut. Istilah lain dari teknik pembelajaran ialah keterampilan pembelajaran. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang mana teknik tersebut ialah the power of two, teknik critical incident, teknik card sort, teknik peta konsep, teknik jigsaw, teknik poster comment, dan index card march, atau mencocokkan kartu indeks. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.